Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Kariza Intan Gusmardani selaku pembicara pertama, rekan saya Nara Surya Repasat sebagai pembicara kedua, dan Fahmi Fuad Ferdiansa sebagai pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya, kami tegaskan bahwa kami berada pada posisi kontra terhadap mosi perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Dewan Juri, kami menolak mosi ini karena menjadikan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin negara adalah klaim yang berlebihan dan tidak realistis secara implementasi. Wajib dijamin negara, berarti negara harus menyediakan regulasi dan penegakan hukum atas pelanggar data pribadi. Namun, tanggung jawab pengawasan dan penyimpangan data pribadi ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada negara, karena penggunaan data pribadi tidak hanya dilakukan oleh negara. Faktanya, Dewan Juri, penyimpanan data didominasi oleh penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Di sisi lain, klien individu juga kerap menjadi penyebab utama kebocoran data. Dewan Juri yang terhormat, jika kita merujuk pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, jelas negara memang diberi kewenangan membentuk lembaga pengawas data pribadi. Tapi jangan dilupakan, pasal 2 Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama dalam artian negara, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra memiliki 3 bangunan argumentasi. Yang pertama, perlindungan data pribadi tidak hanya sebagai hak konstitusional. Yang kedua, implementasi perlindungan data pribadi harus berbasis tata kelola bersama dan share responsibility yang melibatkan negara, swasta, dan masyarakat. Dan ketiga, pentingnya tanggung jawab individu yang selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara 2 dan pembicara ketiga. Terima kasih. Profesor Sacipto Rarjo berpendapat bahwasanya hukum bukanlah sekedar teks, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial. Artinya, perlindungan data pribadi seharusnya menjadi kerja kolektif, bukanlah monopoli negara. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami meyakini bahwasanya perlindungan data pribadi bukan sekedar isu teknologi, melainkan adalah hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Berikut adalah 3 bangunan argumentasi kami. Yang pertama, perlindungan data pribadi tidak hanya hak konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 191 tahun 2024 menegaskan bahwasanya negara wajib melindungi data pribadi warganya secara maksimal karena hak atas data pribadi adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi sesuai dengan pasal 20G Undang-Undang 1945. Hak konstitusional tersebut juga harus diwujudkan melalui hak legal, yaitu undang-undang dan aturan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, yang menempatkan data pribadi setara dengan hak fundamental warga negara. Secara internasional dikenal pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHA tahun 1948 yang menegaskan bahwa hak privasi dari gangguan sewenang-wenang. Bahkan, General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa menjadi contoh nyata bahwa negara modern menempatkan data pribadi sebagai hak yang fundamental. Artinya, melindungi data pribadi adalah hak amanat, konstitusi, hukum internasional dan internasional. Di sini, Dewan Juri yang terhormat, negara tidak bekerja sendirian, tetapi harus berkolaborasi dengan swasta. Untuk itu, multi-stakeholder governance atau shared responsibility lebih efektif. Kasus Tokopedia tahun 2020 yang mana terdapat 91 juta akun yang bocor dan datanya dijual di dark web. Di sini, negara memang mengeluarkan teguran, tapi kerugian langsung ditanggung oleh pengguna. Ini adalah bukti nyata bahwasanya penyelenggara sistem elektronik atau PSI adalah aktor utama, aktor sentral, bukanlah negara. Guideline on the Protection of Privacy tahun 1980 maupun GDPR Uni Eropa tahun 2016 menekankan bahwasanya prinsip data controller dan data processor, di mana PSI wajib menjaga keamanan data pengguna dan bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan data. Pelindungan data juga harus berbasis multi-stakeholder approach, yaitu melibatkan negara, swasta, serta masyarakat. Artinya, negara bukanlah satu-satunya pihak yang wajib menjamin, melainkan membuat regulasi. PSI juga harus menanggung tanggung jawab langsung karena mereka lah yang memegang akun utama data warga. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, perlindungan data pribadi tidak bisa dijadikan hak konstitusional dengan tanggung jawab tunggal kepada negara. Lebih tepatnya, negara memang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi, membuat regulasi, serta melakukan pengawasan. Sedangkan tanggung jawab lainnya yaitu untuk penyimpanan data pribadi bukanlah pada negara, melainkan juga peran sentralnya berada pada penyelenggara sistem elektronik atau PSE sebagai pengendali data dan masyarakatlah sebagai individu yang memiliki data pribadi tersebut. Lanjut argumentasi yang ketiga, yakni pentingnya tanggung jawab individu. Dewan Juri yang terhormat, menurut teori kontroversial dari Rousseau, menyatakan bahwasanya rakyat memang menyerahkan sebagian haknya kepada negara, tetapi tidak berarti semua aspek kehidupannya harus dijaga oleh negara.
Ada ruang tersendiri adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa digantikan, termasuk kehati-hatian dalam menjaga data digital. Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa atau ICPR Pasal 8 memang menjamin hak atas privasi, tetapi tanggung jawab perlindungan data tidak sepenuhnya pada negara, melainkan melibatkan individu dalam praktik sehari-harinya. Hal ini sejalan dengan UU ITE Pasal 26 ayat 1, di mana penggunaan data pribadi seseorang memerlukan persetujuan. Artinya, warga sendirilah yang harus bisa memberikan izin atau tidak memberikan izin. Menurut data CSO tahun 2021, sebanyak 70% kebocoran data global terjadi akibat human error, yang mana banyak sekali manusia atau pengguna yang mengklik tautan phishing serta penggunaan password yang sama di banyak akun. Ini bukanlah kesalahan negara, melainkan kurangnya literasi digital pada warganya. Agar perlindungan data pribadi benar-benar terjamin, di sini kami memiliki dua solusi. Yang pertama, membangun ekosistem perlindungan data pribadi yang kolaboratif. Dua, penguatan literasi digital dan teknologi digital bagi masyarakat. Yang selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami. Prof. Sinta Dewi Rosani, ahli hukum sabar lau, berpendapat bahwa perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama antara negara, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat. Undang-Undang PDP menekankan kewajiban perlindungan data bukan hanya pada negara. Dewan Juri yang terhormat, dalam kesempatan kali ini saya selaku pembicara ketiga akan mengelaborasi argumentasi pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, jumlah insiden kebocoran data yang ditangani oleh pemerintah meningkat signifikan dari 35 kasus di tahun 2023 meningkat menjadi 111 kasus di tahun 2024. Burj Hanadi dari Keamanan Cyber dan Chief Information Security Office menyatakan bahwa kebocoran data dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti serangan cyber, kurangnya kehati-hatian, serta celah keamanan pada aplikasi maupun perangkat lunak yang digunakan. Dewan Juri yang terhormat, negara memang telah mengatur regulasi keamanan untuk melindungi data pribadi. Namun dalam implementasinya, bukan hanya negara yang wajib menjaga data pribadi tersebut, perlu adanya kerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik serta masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, laporan dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJI) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa dari total penduduk 272 juta jiwa di Indonesia. Dalam skala global, Indonesia seringkali masuk dalam daftar negara yang sering kebocoran data. Hasil dari perusahaan riset Good State, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara yang paling sering diretas dan diperjualbelikan datanya. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan berbagai permasalahan dan sebab dari adanya kebocoran data yang kami paparkan, sudah semestinya bahwa kebocoran data atau perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung dari pihak negara saja, tetapi harus ditanggung bersama sesuai dengan peran masing-masing antara negara, penyelenggara sistem elektronik, serta masyarakat itu sendiri. Jika kita melihat di negara Uni Eropa, data dari Protection Law in the United States, negara anggota Uni Eropa memang memiliki kerangka hukum yang ketat, tetapi untuk perlindungan data pribadi tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara. GDPR menekankan accountability principle, perusahaan wajib menjamin keamanan sistem digitalnya, sementara individu diberi hak akses, hak untuk memperbaiki, dan hak right to be forgotten. Jadi, negara bukan pelaksana langsung, melainkan sebagai pengawas dan regulator. Adapun solusi yang kami tawarkan sebagai tim kontra agar perlindungan data pribadi benar-benar terjamin sebagai hak konstitusional, kami menawarkan dua solusi. Yang pertama adalah membangun ekosistem perlindungan data yang kolaboratif. Negara harus hadir sebagai regulator yang menetapkan standar hukum. Penyelenggara sistem elektronik harus hadir sebagai penjamin keamanan sistem digitalnya, dan masyarakat harus menjadi subjek yang aktif dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya. Dengan model shared responsibility ini, beban tidak hanya ada pada negara, melainkan ditanggung bersama sesuai dengan peran masing-masing. Pun yang kedua adalah peningkatan literasi digital dan teknologi digital bagi masyarakat. Perlindungan data tidak akan pernah efektif tanpa kesadaran individu. Untuk itu, negara harus mendorong program literasi digital bagi masyarakat dan mendukung masyarakat terhadap akses keamanan teknologi digital seperti penguncian ganda, enkripsi, dan aplikasi anti-phishing. Dengan begitu, masyarakat tidak akan menjadi subjek yang pasif, tetapi mempunyai kendali penuh atas data pribadinya. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra secara tegas menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.